Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Official Kata Share Industri. Nah teman-teman, ini saya pasang power up di M-King MP1 dan MP3. Nah ini M-King yang habis kemarin balap di Tasik ya. Nah ya teman-teman, ini adalah kontak, ini kontaknya untuk on off nya. Dan untuk arus listrik 12 voltnya, nah ini teman-teman, ini adalah langsung dari aki. Tegangan 12 voltnya ini dari aki masuk ke kontak. Nah, kalau on off kontak ya teman-teman. Nah ini yang dari kontak keluar. Nah arusnya keluar masuk ke, dan ini kan ke CDI ya, atau ECU. Nah yang 12 voltnya ini yang keluaran dari kontak. Nah ini kan ada dua nih. Nah ini yang merah plus, yang hitam itu adalah massa. Nah yang dari kontak itu masuk ke sini, yang ke input 12 volt. Nah yang keluaran dari sini dari kontak itu teman-teman sambungkan ke power up nih. Yang warna merah ini adalah yang dari kontak, arus keluar 12 voltnya itu sambungkan ke arus power up yang 12 volt. Dan masanya ini bisa ke bodi, rangka, atau ke aki. Yang penting ini yang salah satunya yang negatif itu ke massa ya, atau ground. Nah ini adalah arus output. Nah ini output yang dari power up. Output ini adalah menuju ke ECU. Nah teman-teman, jadi ECU ini dapat arus yang keluar dari power up itu biasanya 14 volt atau 14,6. Nah ini kabel yang warna merah ini adalah arus output yang dari power up menuju ke ECU. Nah sumber listriknya ECU itu 14,6 volt tuh dari arus keluaran power up. Nah teman-teman, ini untuk ECU tipe Araser ini yang RC itu dia nggak bisa tegangannya lebih dari 15 volt. Kalau 15 volt lebih itu muncul check engine ya, atau malfunction. Nah ini kita buka arus yang langsung dari aki. Nah ini arus dari aki saya pakai sikring dulu ya. Nah sikring, dan ini akinya saya memakai lithium ya. Ini yang arus dari aki itu langsung menuju ke, nah ini dari aki langsung ke kontak. Itu kan langsung ke kontak yang 12 voltnya, yang dari kontak outputnya keluar lalu ke, nah ini masuk langsung ke power up. Dan ini yang MP3 juga sama, memakai power up juga. Dan intinya kalau power up itu teman-teman, arus 12 voltnya yang inputnya itu arus dari keluaran kontak ya. Jadi ketika kontak on baru dia nyala. Nah ini harusnya sama, ini input 12 volt yang dari kontak juga, salah satunya minus. Dan ini keluarannya sama nih, kontaknya juga sama. Nah untuk power up juga sih masih pakai yang lama. Ini sebenarnya banyaknya yang dipakai di karbu sih dulu, cuman saya aplikasikan ke injeksi. Dan ini outputnya juga sama, ini yang hitam adalah massa, merah adalah output yang ke ECU. Nah ini ECU ini mendapat tegangan 14,6 volt dari power up ya teman-teman. Karena kemarin saya coba
lebih dari 15 volt itu keluar malfunction atau check engine ya, karena tegangan baterai terlalu tinggi, itu nggak bisa. Dan untuk pemasangan sebenarnya sama nih, ini teman-teman yang 3 kabel ini saya juga ada power up custom yang bisa di setting ya untuk keluaran arusnya berapa volt. Ini saya custom sendiri dengan nama bengkel sendiri juga. Nah, ini untuk arus 12 voltnya saya kasih sikring ya teman-teman, jadi kalau ada korsleting itu aman, nggak langsung shoot ke power up. Nah, ini 3 kabel ini adalah satu input, satu output, dan satu adalah massa. Nah, ini massa yang warna orange ya, yang keluaran dari power up-nya. Nah, itu untuk yang 12 voltnya yang output itu masuk ke CDI. Ini untuk salah satu tipe karbo ya, bukan injeksi. Nah, ini ke CDI saya menggunakan BRT iMax Super Pro. Ini 54 step. Dan nah, ini adalah plus yang dari aki itu masuk dulu ke kontak. Nah, keluaran kontak baru ke power up, input 12 voltnya ke power up. Nah, masuk sini, kemudian yang output itu keluar ke CDI. Nah, kalau pada dasarnya sama sih sistemnya. Ini juga yang Mio sama, menggunakan power up custom juga. Pemasangannya juga sama, dan ini kebetulan kita untuk pengapiannya DC tanpa menggunakan spool juga ya, total loss. Ini yang untuk Honda Sonic ini MP1 juga, perakitannya sama. Ini yang 3 kabel dan power up custom juga. Nah, ini 3 kabel, satu 12 volt nih yang merah, hitam yang massa, dan biru adalah output yang ke ECU. Ya, pemasangannya nggak berbeda jauh. Nah, ini kan dari aki itu langsung menuju ke kontak keluar. Nah, dari kontak kan 2 kabel yang outputnya, yang dari kontak itu yang outputnya baru masuk ke power up 12 volt. Nah, ini yang menuju ke power up. Nah, nanti yang keluaran dari power up itu teman-teman baru sambung ke ECU yang tegangannya kita set. Biasanya saya sih nggak lebih dari 15 volt. Nah, ini masuk ke ECU, jadi tegangan yang masuk ECU nya itu saya set 14,6 atau 14,8. Nah, ini seperti ini teman-teman, dan salah satunya adalah masanya saya hubungkan ke body. Ini ke rangka saya hubungkan untuk masanya ya teman-teman, misalkan mau ke masa aki atau ke body itu bisa. Nah, teman-teman kalau misalkan di motor standar itu beda, itu sama untuk pemasangannya. Nanti yang keluaran dari kontak itu nanti kita potong dulu nih. Ini kita potong kan kabelnya jadi 2, yang satu yang dari kontak, yang satu ke ECU. Nah, nanti yang 12 volt yang keluaran dari kontak teman-teman sambung ke power up. Nah, input power up. Nah, nanti yang keluaran power up teman-teman sambung ke kabel yang terpotong tadi yang menuju ke ECU atau keluaran kontak. Dan ya, ini untuk yang di Yamaha NMAX juga sama nih, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini power up juga. Nah, ini sih untuk power up ini sama, 3 kabel juga, satu input, satu output, dan satu massa. Nah, ini satu massa saya ke aki, dan ini output yang menuju ke CDI. Nah, ini kabelnya kan dipotong teman-teman.
Nah ini yang 12 voltnya, yang ini masuk ke power up. Nah ini yang keluarnya baru masuk ke ECU. Nah seperti itu teman-teman untuk pemasangannya. Semua tipe power up sama, dan semoga teman-teman tidak kembali bingung ya soal pemasangan power up, baik di motor apapun juga sama. Namun intinya saran dari saya sih, sebelum masuk ke power up teman-teman kasih sikring dulu. Jadi kalau power up itu ada korslet, tidak merusak ke ECU atau yang lainnya juga. Nah kalau teman-teman masih bingung, ini saya gambarkan ya. Ini kan arus dari aki. Nah dari aki ini adalah langsung ke kontak, dan biasanya ini dikasih sikring terlebih dahulu. Nah ini yang dari sikring itu kan masuk menuju kontak, ini arus langsung yang input 12 volt. Dan ini output, teman-teman cari yang outputnya yang ketika kontak on ada 12 volt. Nah teman-teman ini putus kabelnya. Nah ini dipotong kabelnya. Nah yang output dari kontak teman-teman sambung ke input 12 volt power up. Nah anggap saja ini nomor 1 ada 12 volt power up, ini input ya. Jadi output dari kontak teman-teman sambung ke 12 volt yang input power up. Jangan sampai salah ya, jadi teman-teman harus perhatikan juga antara output, input, dan masa. Dan ini output biasanya 14,6. Nah ini yang output yang menuju ECU atau lain-lainnya itu tegangannya kan biasanya 12 volt nih, sesuai dengan tegangan dari aki. Nah ini akan menjadi 14,6 volt atau 13,7 volt sesuai dengan power up ya teman-teman. Nah untuk setting power up itu teman-teman usahakan jangan lebih dari 15 volt ya, karena tidak semua ECU itu ada pelindung tegangan arus. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan lah, output 12 voltnya adalah ke input 12 volt power up. Nah ini salah satunya ini pasti ground, dan satunya adalah output tegangan yang dari power up itu menuju ECU. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Ataupun adalah dengan yang soket 2 seperti tadi, itu adalah plus minus sama. Nah minusnya ini atau ground teman-teman sambungkan aja, nanti satuin groundnya ke bodi atau aki. Nah yang input 12 volt yang plus teman-teman sambungkan ke output 12 volt yang dari keluaran kontak. Nah kemudian untuk yang output yang positif teman-teman sambungkan ke yang output menuju ECU. Jadi sebenarnya sistemnya semua sama untuk motor apapun, dan ini direkomendasikan untuk